Selamat siang, Scrum Lover. Hari ini seperti biasa ya, ketemu lagi dengan live demo dari PT Trans. Dengan saya, Chef Abdi. Dan saya Chef Hauri. Nah, hari ini seperti biasanya kita akan demo resepi sama dekorasi. Seperti biasa ya, perkenalkan dulu. Kita ada coklat 2D juga ya. Coklat 2D itu coklat 2 dimensi, yang dimana nanti coklatnya itu tertransfer ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau stroberi tidak usah nunggu musim stroberi. Banyak modelnya ya. Ada yang hero seperti ini, sangat banyak ya. Sedikit lagi mau Imlek ya. Nah, mau Imlek itu juga banyak juga cetakannya. Wow. Oh, cetakannya banyak sekali, sungguh sangat banyak ini. Jadi momen-momen tuh kita ada semua. Ada semua. Kemarin kan di tahun baru, sebelumnya Natal ya, kita ada, Imlek juga ada, nanti di Idul Fitri juga ada. Lengkap semua. Lengkap banget. Seperti ini ya. Coklatnya tidak harus hangat, tidak apa-apa. Yang penting dia posisinya cair ya. Posisinya harus cair dan dia harus cair, tidak harus hangat. Selain untuk coklat, bisa juga untuk puding, bisa untuk Jelly ya. jelly, betul. Nah ya, seperti ini. Saya kasih warna sedikit saja. Ya, karena juga kita pewarna trans juga Chef ya. Pewarna trans juga. Pewarna trans ini oil base ya. Jadi dia tidak menggumpal di coklat tuh ya. Coklatnya masih tetap cair. Karena bahannya oil base ya. Kalau bahannya water base, dia nanti akan menggumpal coklatnya. Ini saya buat yang warna kuning sama warna pink ya. Sama oil base juga. Jadi kalau oil base ini kalau ke coklat tuh jadi karena dia minyak jadi lebih menyatu Chef, Lebih ya? menyatu. Dibanding sama water base Water base. ya. Kalau water base nanti coklatnya itu dia menggumpal. Nah, kalau oil base itu dia menyatu ya. Tuh, menyatu. Nah, ini saya kasih tuh seperti ini saja ya. Dia sudah ada mualnya. Jadi tinggal masukin aja. Kalau yang cetakan begini kan masih harus panas Chef ya. Tidak usah harus panas. Yang Terus- penting dia cair ya. Terus cetakan Tansibong ini juga ini kan cetakan impor ya. Jadi dia bahannya pun sangat tebal sekali ya Chef ya. Bahannya Jadi sangat lebih tebal. awet lah ya. Awet. Ini bisa 5 sampai 10 tahun mungkin Oh, Chef ya. Kalau disimpan di Kalau rumah. disimpan tidak dipakai ya. Yang penting bikin dia nggak awet itu kalau nyucinya pakai serabut yang besi itu Chef. Betul. Ini cucinya cukup pakai air hangat saja ya, pakai air hangat. Cuma dilap-lap aja. Lap-lap aja, betul. Ini demo untuk cetakan coklat. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal hentakan saja sedikit ya. Nah, kita hentakan sedikit, kita lihat, lubang-lubangnya masih ada yang belum terkena. Nah, kita tambahkan saja, tambahkan. Baru sadar. Dulu ini waktu di Bangladesh jadi vokalis ya? Vokalis, betul. Waktu ngerantau ke Bangladesh ya. Waktu di Bangladesh jadi vokalis. Nah, seperti ini ya. Ini tangkainya, lalu kita hentakan saja. Nah, kita hentakan seperti ini. Kenapa dihentakan? Karena biar bawahnya itu tidak ada udara ya. Jadi posisinya boleh dilihat. Jadi dia halus, Nggak tidak bolong-bolong ya. berbolong-bolong. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan ke dalam kulkas. Nah, kalau yang 2D, ya. Nah, ini dia posisinya harus hangat. Yang transfer image ya. Ini harus hangat, minimal hangat kuku. Kalau tidak hangat nanti tidak tertransfer ya. Kalau coklatnya dingin saja cair, dia tidak tertransfer. Jadi harus hangat coklatnya. Jadi harus Chef, sangat ya. hangat, betul. Karena kalau kurang hangat biasanya warnanya ya, warna ininya tuh nggak terlalu nempel ya. Chef, katanya untuk berapa porsi? Berapa porsi apa? Apanya untuk proporsi ya? Untuk berapa porsi apa, Bu? Merina Sution. Oh Bu Mary, halo. Nah, ini ya. Ini Untuk sudah. berapa porsi ya? Ininya. Nah, itu juga bisa custom logo. Custom logo ini juga sama ya. Dia harus dalam keadaan hangat posisinya ya. Nah, seperti ini dia ada molnya, tinggal kita masukkan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Nah, tinggal kita hentakan. Ini lebih enak ya. Betul. Kalau misalkan ada yang kurang, kita tinggal tambah. Akhirnya bertambah. Akhirnya bertambah. Nah, kalau sudah seperti ini dia molnya sudah ada ya.
Jadi tidak usah takut lari ke kanan dan ke kiri. Oh iya. Chef, itu suhu coklatnya berarti suam-suam ya? Chef? Suam-suam betul. Nah, kuku ya. Hangat-hangat kuku ya, atau suam-suam kuku. Saya mau bikin tasnya dulu ya, pie-nya, kita beli pie-nya. Ini untuk margarinnya ya. Margarinnya 100 gram ya. Ada tepung terigunya 200 gram, ada gula halus sama kuning telur ya. Nah ini saya pakai margarin. Kalau mau pakai margarin boleh, mau pakai butter pun boleh ya. Ini buat tartnya dulu chef ya. Saya bikin tasnya dulu ya. Oke, nah ini mixernya nggak usah sampai dia mengembang ya, cukup dia sampai dia lembut aja ya, atau berubah warnanya agak kecoklatan. Kalau pakai butter ya mungkin dia lebih lembut ya, lebih wangi. Tapi kalau buat costnya yang nggak terlalu tinggi ya kita pakai margarin aja, itu udah cukup ya. Chef, katanya buat apa telat saya? Hari ini kita bikin banana tart. Jadi cake-nya itu cake banana, tapi nanti bawahnya itu ada pakai kulit pie ya. Oke, ini kuning telurnya kita masukkan, 1 butir kuning telur. Nah, ini gula halusnya tadi harusnya bareng sama tadi, saya lupa ya. Apa gitu aja. Nah, mixer gula sama margarinnya sampai rata ya. Kalau sudah campur rata, baru kita masukkan tepung terigunya ya. Terigunya sampai dia rata ya, sampai dia lembut. Ini tepung terigunya protein sedang ya chef ya? Protein sedang ya. Itu protein sedang itu apa chef? Protein sedang itu ya biasanya kalau kita buat cake ya, buat ini itu protein sedang. Kalau buat roti itu biasanya kita pakai protein tinggi ya. Ini ya, atau biasanya kalau ini kita sering sebut tuh segitiga gitu. Nah ini kita aduk dulu ya sampai dia rata ininya. Kita lagi bikin banana tart ya, Chef? Nah sebelum ini ovennya juga boleh kita panaskan dulu. Ovennya itu kurang lebih sekitar 160 derajat dulu ya ovennya. Nah itu ovennya panasin dulu ya. Ininya juga sama, kita mixer sampai dia menyatu ya. Oke, sebenarnya kalau bikin pie itu kalau sudah ini kita bisa pakai tangan juga nggak apa-apa ya. Ini juga saya pakai tangan ya. Berarti kita harus tangannya bersih ya chef ya? Iya betul. Ini pakai tangan aja ya. Ya. Ini lebih cepat sebenarnya pakai tangan ya. Tinggal nyatuin pakai tangan aja. Nah kalau dia udah begini ya, ini kalau kita mau masukin kulkas dulu boleh ya, kurang lebih sekitar 30 menit baru kita giling ya, kita gilas baru kita masukin ke ininya. Tapi kalau kita mau langsung pun itu nggak masalah juga. Bedanya apa sih? Bedanya apa kalau seandainya digilas sama nggak digilas, atau dimasukin kulkas sama nggak dimasukin kulkas? Nah biasanya bedanya kalau dia dimasukin dulu ke dalam kulkas ya, didinginin dulu. Baru digilas. Kalau digilas itu kan biar dia rata aja. Tapi kalau dimasukin kulkas dulu dia lebih crispy ya, maksudnya itu lebih renyah ya, bukan crispy, lebih renyah ya dibandingkan kita bikin langsung. Nah kalau mau bikin dia lebih renyah, kita masukin dulu dalam freezer ya, atau kulkas kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit atau 30 menit, baru nanti kita gilas, baru kita taruh di cetakannya. Nah, karena waktu tidak memungkinkan kalau kita masukin dulu ke kulkas, jadi kita mau langsung aja buatnya. Tapi kalau ibu-ibu mau masukin kulkas dulu pun nggak masalah ya. Oke, kalau langsung aja ya, sama seperti biasanya kalau kita bikin pie ya.
Nah, Simpen di chillernya tahan berapa lama, Chef? ya kalau ini sih lama sih, nggak Lama ya? masalah. Kan ini adonan ya. Kalau kenapa saya sarankan kan disimpan dulu di chiller atau di freezer? Karena biar dia kalau dingin kan, kita ngebentuknya pun lebih gampang ya. Terus bikin dia renyah juga, lebih renyah ya kalau didinginin dulu. Oh, kalau didinginin dulu Ya, lebih renyah. lebih renyah ya, lebih ini. Kalau seharian boleh nggak, Chef? Seharian boleh, tapi kan kalau freezer lagi terlalu keras ya. Ini nggak masalah. Kalau seandainya dia lebih keras, mungkin kita rest dulu ya sampai dia lembut, baru kita bentuk, itu nggak masalah ya. Karena kita mau bikin dulu nih, mau buat besok, adonannya mau bikin hari ini, ya kita masukin kulkas dulu atau freezer dulu, itu nggak masalah ya. Nah, oke, sama ya ininya, saya ratain dulu. Kita ratakan ya. Nih, kalau kita gilas ya, dia tebalnya itu lebih rata tebalnya ya. Nah, lebih rata tebalannya, kita tuh lebih enak. Kalau kita langsung buat begini, tebalannya tuh ya ada yang tebal, ada yang tipis ya, nggak terlalu sama ya kalau kita langsung buat begini. Tapi karena kita waktu ya, karena kalau digilas tuh kita mesti masukin kulkas dulu biar adonannya itu agak keras ya. Nah, kalau udah rata semuanya begini, udah cukup ya, udah rata. Ini kita tusuk-tusuk ya, biar udaranya nanti pas dibakar kan dia ngelembung. Nah, udara dari bawahnya itu dia keluar. Biasa aja sih kalau banyak juga orang pakai beras ya, atau pakai yang bisa bikin berat lah, kasih kertas roti terus dikasih beras. Kenapa? Biar dia itu bawahnya itu rata, dia nggak ngelembung ya. Nah, itu fungsi dari kalau dia dikasih yang bikin dia berat ya. Nah, ini kalau sudah, sekarang kita bakar aja ya. Chef, itu masakannya bisa dikonsumsi sama anak berapa tahun? Sebenarnya kalau ini sih nggak masalah ya, anak berapa Masalah, tahunnya, anak kecil ini jangan kasih bayi aja. Nanti kasih bayi keselak deh. Nah, ini kita bakar dulu kurang lebih sekitar 15 menit ya, 15 sampai 20 menit, karena baru kita masukkan adonan dari banananya. Kalau langsung kita pakai adonan banana langsung kita masukkan ke sini tanpa dibakar dulu, biasanya si adonan pie-nya itu susah mateng ya, terutama itu adonan bawahnya ya. Makanya kurang lebih sekitar 15 menit biar dia kering dulu, baru nanti kita masukkan adonannya. Cetakannya ukuran berapa, Chef? Itu ukuran 18 cm 18 ya? ya. Oke, ini banana cake-nya. Nah, ini banana cake-nya ya. Ini premix dari Trans, salah satu best seller kita ya. Jadi banyak sekali beki-beki yang kita pakai. Oke. Nah, yang ini tepung dari premix dari Trans, banananya sama pisangnya, sama telurnya kita mixer sampai dia mengembang ya. Ini proses untuk banananya, Chef ya? Yes. Pertama-tama berarti telur dan premix dari Trans ya, Chef, diaduk. Pastikan terus. Tapi banana kita gini tuh buat cupcake tuh cantik banget. Benar. Ya, kalau biasanya cupcake coklat, vanilla, ini pakai banana juga itu bagus banget. Bagus juga. sekali, bisa juga. Jadi mungkin nanti ibu ya bisa langsung ya beli premixnya untuk nyobain pen barunya ya. Ini kan kita udah mixer ya, dia sampai mengental. Nah, sekarang kita masukkan buah pisangnya. Ini saya pakai pisang Ambon ya, yang udah matang. Ini tinggal dihaluskan aja pisangnya ya. Chef, kalau pisangnya ganti pisang barangan atau pisang raja boleh, Chef? Boleh, nggak masalah ya. Tapi Ambon tuh kenapa saya pakai Ambon? Karena Ambon tuh lebih wangi ya, lebih wangi. Apalagi kalau dia Wangi, Chef. udah matang ya. Terus biasanya ini saya diamin dulu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit biar warna hitamnya tuh keluar. Kenapa saya biar warna hitamnya keluar?
itu biar seret pisangnya itu lebih keluar. Nanti di banana itu lebih keluar seret pisangnya. Oke, nah setelah pisangnya masuk ya, sekarang kita mixer sebentar aja ya. Dan ini udah kita rata. Chef, kalau pakai telur bebek bisa nggak? Telur bebek ya, sebenarnya bisa ya. Tapi telur bebek itu saya pernah dulu pakai telur bebek. Kalau bikin kue ya itu bau amisnya terlalu berasa ya kalau telur bebek tuh. Terus saya pernah coba bikin cake tuh pakai telur bebek, tapi amisnya itu berasa. Ya, berbeda sama telur ayam. Kalau telur bebek tuh enak buat Martabak telur ya Chef ya? martabak sama telur asin. Telur asin. Iya. Oh berarti ini Chef untuk pisangnya, pisang raja atau barangan bisa ya, tapi nggak disarankan ya Chef ya. Memang lebih bagusnya untuk Ambon ya Chef ya. Ambon dia lebih wangi ya. Lebih wangi. Nah setelah minyaknya masuk ya, kita aduk-aduk lagi ya sampai dia homogen, sampai dia campur rata. Ini sudah, adonannya sudah jadi. Ya sekarang kita tunggu dari kulit tasnya, pie-nya ya. Oh untuk banananya itu teksturnya seperti ini ya Chef yang sudah jadi ya. Ya, Ini siap, adonannya ya. adonannya sudah Nah, siap. tadi itu pisangnya di blender, Chef. Ya, Ya. misalnya dia pakai whisk juga boleh. Oh, ya, pakai whisk dihalusin. boleh ya? Nah ini ya teksturnya seperti ini ya. Dia sedikit cair tapi tidak terlalu cair ya. Agak ada kental-kental sedikit. Nah ini nanti jadinya itu banana banget. Wih. Pisang banget ya. Chef. Pisang banget Nah, rasanya. Chef, adonan ini bisa dikukus. Nah untuk adonan yang ini dikukus bisa ya. Dikukus bisa dia. Dikukus bisa, tapi dia agak sedikit padat ya. Mungkin harus ada komposisi yang dikurangin ya. Kalau dikukus, biasanya kan kalau cake dia lebih lembut. Tapi kalau untuk yang banana ini, kalau dikukus dia jadi sedikit padat ya. Karena dia ini, Chef, kenapa dia kalau dikukus dia lebih padat? Karena kan ini adonannya kan agak Cair ya? padat, cair ya. Jadi Jadi itu yang bikin dia padat lebih ya, Tapi kalau seandainya mau dia lebih lembut mengembang tuh boleh tambahin emulsifier ya. Betul Jadi dia sekali. lebih ngembang, Lebih ngembang, kental. betul. Jadi kalau biasanya kalau adonan itu beda sama bakar, kita bakar. Kalau adonan dibakar, kalau mengembang biasanya dari segi seratnya, dari segi teksturnya itu lebih kasar, lebih kering ya kalau dibakar. Tapi kalau dikukus, kalau dia mengembang tuh lebih mekar. Oh, lebih mekar, Nah, sama seperti kita bikin bolu kukus ya. Jadi harus dia kentol, dibakar, dikukus nanti dia mekar gitu. Bisa dikukus, jadi kalau mau lebih lembut bisa ditambahkan emulsifier ya Chef ya. Nah, ini udah 15 menitan ya. Kurang lebih 10 sampai 15 menit, tapi kita untuk menghemat waktu ya. Nah, ini kalau sudah goyang. Nah, ini sudah mulai agak kuning ya, kekuning-kuningan adonan tartnya. Sekarang kita boleh masukkan. Chef, banana tart di suhu luar bisa tahan berapa hari, Chef? Terus apakah pisangnya perlu dibuang biji-biji hitamnya? Biji-biji hitam ya? Enggak, kalau pisang ini yang nggak ada bijinya sih. Kalau banana kita untuk framing-framingnya trans ya, itu karena kita nggak pakai pengawet ya, jadi standar biasanya 3-4 hari untuk banana ya. 3-4 hari di suhu ruangan ya, tapi kalau dalam kulkas bisa sampai 1 minggu sih. Kalau biji-bijinya intinya kalau ada bijinya dibuang aja ya, Chef? Iya. Kalau pisang sih nggak ada biji ya. Kalau Kecuali pisang batu ya. Pisang batu ada biji. Sama Chef Hauri. Kalau pakai premix pakai premix kan dikasih vanilla pasta lagi nggak? Kalau buat banana sih nggak usah sih kasih banana. Nggak usah ya? Kalau mau seandainya aromanya nggak terlalu ini, boleh dikasih flavor banana boleh ya. Boleh. Kasih flavor. Tapi kalau mau kasih ya selera lagi ya. Kalau seandainya mau kasih aroma susunya lebih berasa, atau vanilla atau banananya mau tambah lagi sedikit pun nggak masalah ya. Nah ini udah masuk, sekarang kita mau bakar ya. Nah ini saya belum kasih topping pisang karena kan adonannya agak cair. Jadi kalau sekarang saya kasih topping pisang, nanti dia masuk ya, pelep ya. Jadi harus kerasin dulu kurang lebih kita 15 menit, baru nanti kita topping sama pisangnya, buah pisang. Chef Hauri, ini kita udah lagi bakar, ini bakarnya lumayan agak lama, mungkin kurang lebih sekitar 40 sampai 50 menit. Jadi ini Chef Hauri saya lagi bakar, nanti dilanjutkan sama Chef Hauri untuk dekorasinya ya.
Nah, itu dekorasi kita menggunakan trans yang silver. Kenapa sih setiap dekorasi selalu menggunakan yang silver? Karena yang silver ya, dia itu tahan tanpa ruangan AC pun, dia itu sangat kokoh. Sama seperti buttercream ya. Jadi dia itu ketahanannya tidak mudah pecah dan tetap halus ya. Nah, ini posisinya harus keadaan cair. Sebelumnya kita kocok dulu. Posisinya harus cair dan dingin. Oke, ayo kita aduk. Nah ya, posisinya harus cair dan dingin ya. Nah, cair dan dingin. Kalau sudah seperti ini, kita langsung saja. Sama seperti biasa ya. Kita adukkan whipping cream. Dari awal boleh cepat. Nanti setelah jadi, baru kita akan turunkan ya. Untuk dekorasinya, saya untuk fillingnya saya pakai whipping cream saja. Kalau ibu di rumah mau pakai coklat atau mau pakai dimasukkan buah atau selai, boleh ya, sesuai selera ya. Saya menggunakan whipping yang silver. Kenapa pakai yang silver? Tadi sudah saya jelaskan ya. Ini sangat kokoh dan tahan di suhu ruangan. Tuh ya, dia teksturnya warnanya putih, lembut, dan kokoh ya, sudah pasti. Hari ini kita akan dekor bertema, temanya apa ini Chef ya? Temanya Mickey ya. Temanya iya, temanya boneka Bir, apa ya? beruang. Bir balon ya? Bir balon. Bir balon ya. Nah ya, kalau sudah seperti ini, nah ini sambil menjawab ya yang pertanyaan, bisa nggak sih whipping creamnya itu langsung dikasih warna? Kita kasih warna ya. Saya kasih warna biru. Nah, ini mau pakai bowl atau di piping bag seperti ini langsung boleh ya, sesuai selera. Ini saya mau coba kasih 3 warna atau mau 4 warna boleh ya. Biar meriah ya Chef ya. Biar meriah. Perwarnanya kasihnya dikit aja ya Chef. Cukup hanya 1 atau 2 tetes saja ya. Tapi warnanya keluar sekali dia. Warnanya dia stop ya, untuk warna sesuai selera. Kalau misalkan mau lebih jreng bisa agak lebih banyak ya, atau kalau mau soft cukup sedikit saja ya. Saya suka yang soft seperti ini ya. Nah, ini pewarna trans. Nanti kalau di adonan dia seperti ini ya, warnanya soft, tapi nanti setelah matang di adonan itu dia akan keluar ya, warnanya itu akan nyala ya, akan menyala. Jadi penggunaannya itu sedikit pewarna ya, pewarna yang merah. Yang oil ya, biar cerah. Kita harus pakai yang jelly ya. Kita yang jelly mungkin agak lebih merah ya dia. Nah, ini kalau merah yang punya trans itu yang oil ya. oil base, dia itu merahnya tidak seperti merah cabai ya, jadi agak sedikit tidak terlalu merah, karena kan kalau terlalu merah takutnya dikira dari pewarna pakaian. Kalau dipakai banyak gitu Chef pewarnanya, Kalau dipakai banyak dia cerah nggak? Cerah dia. Oh jadi cerah. jadi cerah, cuman kalau kebanyakan juga kan bisa pahit ya, bisa pahit dan nanti juga jadi takut seperti bahan pewarna pakaian. Kalau pewarna buat whipping cream bagusnya pakai pewarna minyak atau air, Chef? Nah, kalau untuk whipping cream memang lebih bagus ya. Untuk kalau campuran itu bagusnya pakai yang oil ya. Kalau oil karena kan dia kan tidak cepat merasuk ke dalam whipping cream ya. Kalau yang oil itu dia gampang menyatunya ya, cepat menyatunya ketimbang dengan yang oil, yang water base ya.
Tapi yang oil, yang water base juga bisa juga ya. Tapi kalau pewarna trans ini oil ya, Chef? Warna trans itu oil. Nah ini ya. Nah ini pewarnanya kita sesuai selera ya. Kita zigzag seperti ini. Seperti ini. Abstrak ya, Chef. Abstrak. Pasti ada teknik lagi nih, Chef. Nggak mungkin cuman gini doang kan? Wah, ini chef dengan ini. Sama master ya. Oh iya. Master dekorasi. Ya ini chef yang tadi chef. Sorry chef, ganggu chef. Oh yang tadi sudah ya. Nah Ya, ini saya mau kita topping potong dulu atasnya ya. chef. Mau ditopping dulu ya. Yes. Nah Saya stop ini ya. dulu. Nih kita topping dulu atasnya nih ya. Oke, nih. Nah dia sudah mulai Wah, sudah mulai kering ya ininya. Baru kita topping atasnya. Nih. bukan. Ya itu selera juga ya. Ini kalau ini kan masih lembut ya. Nah cuma atasnya. Nah itu di topping dulu ya chef ya. Ya betul chef. Ya toppingnya selera juga ya. Mau atasnya mau full boleh, mau seperti ini ya itu boleh juga ya. Tengah-tengah satu. Ting, nih saya topping pinggirnya, tengahnya aja nih chef. Nih ya. Mau ditopping langsung dibakar lagi chef. Bakar lagi ya. Masukin lagi kurang lebih sekitar 50 menit ya 30 sampai, karena apinya nggak boleh terlalu panas ya. Ini agak panas kan saya tulis sedikit ya. Lanjut chef. Lanjut ya. Itu sudah. Kita lanjut ya. Tadi posisinya seperti ini ya. Belum dirubah-rubah. Kita putar dulu sedikit. Nah kalau sudah seperti ini, baru kita ratakan ya. Kita ratakan. Boleh kita menggunakan scraper. Ini tekniknya, Chef ya. Betul. Belajar teknik menghias kue gratis. Nah, ini kalau sudah, kita ada juga seperti ini ya. Nah, kita tinggal pakai. Cukup kita taruh di sini ya. Selamat gabung ibu ya. Chef, kalau tadi bolu yang di dekor nggak dikasih sirup. Untuk yang di dekor ya, kalau misalkan untuk dijual, kita sarankan memang harus pakai simple sirup ya. Kita pakai simple sirup karena untuk menghambat pertumbuhan jamur ya. Tapi kalau ini kan kita cuma hanya live aja. Nanti setelah selesai live langsung habis ya dimakan. Jadi tidak perlu pakai simple sirup, tidak masalah ya. Kalau buat dimakan sendiri nggak masalah ya, Chef? Nggak masalah, betul. Nah ini masih ada yang ininya, kita bisa pakai ya. Wih, cantik banget Chef warnanya. Wangi. Sambil menunggu banananya matang, sambil dekorasi ya. Nah ini kalau kita sudah seperti ini, kita mau pakai painting knife juga boleh ya. Kita mau pakai painting knife, kita ada painting knife ya. Nah ini kita mau pakai painting knife boleh, atau kita pakai scraper yang tadi. Ini juga boleh ya. Chef katanya nggak bosen-bosen makan kue. Bosen ya. Bosen tapi enak. Nah ini kalau mau pakai scraper seperti ini ya juga boleh. Nah seperti ini ya. Untuk whipping cream ya, kalau misalkan tidak habis, untuk di kulkas itu tahan 1 minggu ya. 1 minggu. 1 minggu, yang penting dia posisinya tertutup rapat ya, tertutup rapat. Kalau bisa pakai wrapping ya, wrapping. Nah ini jelly glass ya, ini jelly glass dari Trans juga. Tuh dia posisi ininya kalau belum dicampur, dia itu masih kental ya. Jadi harus campur air ya, Chef? Betul. Nah kita harus campur air
sedikit. Untuk perbandingannya 100 banding 20 ya. 100 banding 20. Nah, untuk rubah warnanya saya kasih whipping cream sedikit karena saya akan rubah warna. Seperti ini. Nah, saya aduk-aduk saja. Warna aslinya dia bening, tapi kalau sudah dicampur whipping cream dia warnanya jadi putih ya, jadi mudah untuk diwarnain. Jadi kayak dari warnanya. Warnanya unicorn ya, betul. Saya tambahkan sedikit ya. Itu kalau dicampur susu kental manis bisa nggak sih? Campur susu kental manis boleh ya, tapi nanti rasanya jadi lebih manis ya. Jadi lebih manis karena ini kan dia sudah manis. Jadi baiknya pakai whipping cream saja, whipping cream yang dari France ya. Apalagi yang bikin udah manis ya. Betul, apalagi kalau ibu bikinnya sudah manis terus nggak usah pakai susu kental manis lagi. Iya betul Chef. Ya, manisan nanti Chef ya. Manisan betul. Nah, kalau sudah seperti ini ya, warnanya sudah tidak terlalu bening ya. Jadi kita mudah untuk mewarnainya. Tinggal kita kasih warna pink. Jelly glass bisa buat bikin apa aja Chef? Ini jelly glass bisa untuk membuat siram cake, bisa untuk poles buah, biar glowing, betul. Nah, ini ya warnanya ya. Warnanya sesuai selera. Kalau misalkan terlalu ngejreng bisa dikurangi ya. Pinknya bagus ya chef ya? Pinknya bagus. Nah, ini ya. Kita lihat dulu, dia sudah bisa turun ya. Baru kita masukkan ke plastik segitiga. Nah, kita masukkan. Nah, kita masukkan plastik segitiga. Ini ya. Ini kita di tengah dulu, satu seperti ini. Agar rapih ya. Kasih spasi. Berapa spasi tuh Chef? Kurang lebih 2 spasi. 3 atau 4 cm ya, atau sesuai selera lah. Wah itu cakep banget Chef. Warnanya tuh gimana gitu. Warnanya cerah-cerah ya. Dia luber gini ya chef ya? Betul. Nah, kalau sudah seperti ini, baru ya kita bisa lapnya ya. Nah, seperti ini ya. Cocok untuk anak ulang tahun ya chef ya? Betul. Ini squidnya ada 26 ya. Satu pieces ada 26. Saya pakai satu yang 2119 ya. Ini dari Tansipong ya, bahannya sangat keras ya. Ini langsung ya, langsung. Ini yang saya buat ya. Ini untuk tudinya. Dia kalau sudah jadi, nah seperti ini ya. Ini biasa giveaway kita nih chef ya? Betul, Doraemon ya? Doraemon. Dan ini juga ya untuk bagi yang belum punya logo ya. Logonya ini tinggal seperti ini. Dia langsung keluar ya chef ya? Langsung keluar dengan sendirinya. Cantik Chef ya. Nah, logonya ya. Dan ini untuk yang Balonnya. balonnya. Ini sudah jadi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tinggal dekor. Kita tinggal dekor saja deh. Ini yang sudah saya buat tadi ya sebelumnya. Saya sudah buat. Jadi saya sudah demokan ya. Nih squidnya ya yang tanya-tanya tadi. Nih. Ya kita jual ya Chef. Squidnya Tansipong ya. Tansipong ya. Satu kemasan ada 20. Nah, ini ya. Saya pakai yang 2119. Nah, ini untuk warnanya ada sisa tadi. Ini saya taruh di sudut sebelah sini. Kuning, biru, dan merah ya. Pink ya Chef ya. Pink ya. Iya Chef gimana Chef? Maaf ya. Maaf ya. Jadi biar nggak kebuang ya chef? Betul. Nah, kalau sudah seperti ini ada campur perpaduan warna, tinggal kita tes dulu. Nah, warnanya sudah ada ya. Chef Doraemonnya dibuat dari coklat ya? Doraemonnya dari coklat, betul. Semuanya ada coklat tapi warnanya pakai label ya, jadi Iya. food grade. Iya, benar.
Jadi aman dimakan ya, konsumsi. Aman dikonsumsi sekali. Buat anak kecil maupun ini bisa ya. Bisa sekali. Tinggal tempel ya. Kita tinggal tempel. Ini yang tadi sudah saya buat ya. Nah, ini ada bonekanya. Untuk bonekanya, kalau misalkan ini terlalu berat ya, bisa pakai tusuk gigi ya. Pakai tusuk gigi atau toothpick ya. Nah, ini tinggal kita pasang seperti ini ya. Ini saya pasang seperti Mungkin ini. kalau bersender di bawah pun nggak masalah chef ya. Nggak masalah ya. Untuk pasang sesuai selera. Nah, ini saya pasang seperti ini ya. Dipegang sebentar. Oke, siap. Nah, ini kalau misalnya kita bisa sanggah dengan tusuk sate atau dengan toothpick atau tusuk gigi ya. Kalau terlalu tinggi seperti ini ya. Satu lagi, tempel di sini. Kasih di sini bunga-bunga sedikit. Chef, kalau mau warnain coklatnya pakai pewarna air atau minyak lebih bagusnya, Chef? Untuk warna apa? Warnain coklat gitu, Chef. Untuk warna coklat bagusnya pakai yang oil base ya. Yang oil base ya? Betul, karena kalau pakai air coklatnya nanti jadi mati ya, tidak bisa cair lagi. Kasih logo kali ya, Chef. Ya? Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan logo. Identitas ya. Ini untuk identitas bakery kita harus ada identitasnya. Nah, Biar seperti tidak ini. diaku-akui ya, Chef. Betul. Nah, ini juga ya bisa kita taruh di sini sebelahnya. Nah, jadi rame ya, seperti ini ya. Cantik banget sih chef. Ih, pasti anak-anak pada suka nih lo chef ya. Nah ya ini belakangnya ya, nampak belakangnya itu kita kasih toothpick atau tusuk gigi, lalu kita kasih whipping cream ya. Whipping creamnya harus trans juga ya. Kalau whipping creamnya nggak trans, takutnya nggak kokoh penyanggahnya. Berdiri ya? Betul, tidak berdiri. Nah ya, Itu bonekanya pakai pewarna apa? Apakah ada campuran? ini pewarnanya saya pakai bonekanya itu warna ungu ya, warna ungu dari trans. Nah saya pakainya itu sedikit saja, tidak terlalu banyak. Nggak ada campuran ya, Chef ya? Cuma Tidak, pewarna aja. Cuma pewarna aja, pewarna ungu ya. Ini ya contohnya, ini pewarna Pewarna ungu. trans itu, Chef. Iya. Purple. Tapi saya kasih sedikit saja ya. 1 tetes atau 2 tetes ya, Chef. Betul. Jadi nggak dari putih awalnya sampai berubah jadi ungu. Iya. Ya, udah selesai chef dekornya ya? Ekornya sudah selesai. Ya, ini udah matang belum ya? Coba kita lihat. Wah, kalau kita lihat ini belum matang sih, masih lembut ya atasnya. Nah, ini mungkin kurang lebih sekitar 15 menit lagi. Tapi masa iya kita nunggu 15 menit lagi? Kan agak lebih dari 1 jam ya. Nah, ini tadi saya sudah buat yang sudah matangnya. Nah, Ya, ini tadi ya baru saya buat juga ya tadi pagi ya sebelum demo. Ini sudah matang ya. Nah, udah matang. Jadi kita keluarin. jadi nanti yang di open itu seperti ini chef ya. Sama persis ya. Setelah matang dikeluarkan ya. Setelah matang dikeluarkan ya. Nih. Oke, nih adonan ininya, cetakan pie-nya. Nah, kita mau kasih icing sugar ya. Diayak aja. Buat hiasannya aja. Oh, pinggir-pinggirnya saya chef ya. Pinggirnya aja ya. Nah, ini saya kasih sama kertas roti ya. Oke. Nah, habis ini baru kita poles sama kristal jelly glass. Nih, Kristal ya, jelly glass ya. atasnya. Jadi tadi ada yang bertanya ya fungsinya kristal jelly glass itu. Nah, dia juga bisa membuat mengkilap ya. Nah, jadi sebenarnya itu glowing. Lebih glowing ya. Udah agak dingin ya. Ini boleh mungkin kita potong ya biar kelihatan dalamnya seperti apa sih. Wow. Pisangnya kelihatan ya. Sama boleh juga ini kita kasih logo juga ya, Chef ya. Chef, kenapa ya kalau saya bikin banana cake bisa tinggi sebelah? Kenapa Nah, itu, Chef? Kalau tinggi sebelah sih biasanya karena opennya nggak rata ya. Oh, bener nggak rata. Panasnya ya. Rata ya. Iya. Jadi mengakibatkan loyangnya miring ya.
semua translover, thank you banget ya. Sampai ketemu di minggu depan di IG Master Master Card. Bye bye.